Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama dengan Kombes Pol Ma'mun dan juga Pak Kus, Direktur Eksekutif AFPI. Saya balik lagi ke Kombes Pol Ma'mun. Ini kalau kita lihat tadi ya, memang ini jumlahnya cukup luar biasa, banyak sekali. Tadi yang legal adalah 1000-an, yang ilegalnya 3000-an. Berarti ini kan berkali lipat seperti itu. Apa sih sebenarnya yang susah Pak Ma'mun sebenarnya bagaimana menertibkan mereka ini sehingga akhirnya tidak muncul lagi? Yang sulit dari penanganan ini sebetulnya begini, Bu. Ada beberapa modus yang mereka lakukan, terutama begitu kita tegur satu gitu misalnya, itu tuh langsung berubah. Misalnya websitenya apa itu langsung berubah. Jadi alamatnya segala macam. Terus mereka ini berpindah-pindah. Nah, yang ilegal-ilegal berpindah-pindah. Kalau yang legal gampang, Mbak. Yang legal alamatnya jelas, detailnya jelas. Yang ilegal ini wah lincah-lincah mereka. Dan mereka biasanya ada beberapa divisi. Jadi pertama itu divisi dia promosi, yang kedua itu dia divisi pencairan, yang ketiga divisi penagihan. Nah ini yang sering tadi disampaikan oleh Pak Kus juga, pada saat penagihannya sering melupakan kode etik, tapi yang ilegal sudah bukan kode etik lagi yang dipikirin gitu. Yang jelas ini sudah melanggar hukum kalau yang ilegal tadi. Sehingga ketiga divisi ini kan terpisah. Yang seperti yang kita tangani kemarin itu divisi penagihan aja yang ada. Sementara divisi ininya tidak ada dan pengendalinya ternyata dari luar. Gitu. Dia pun beroperasi tidak hanya di Indonesia, Mbak. Jadi alamat IP address itu berubah-ubah dia. Karena dikendalikan hanya menggunakan mobile phone. Jadi mobile gadget yang bisa dipakai di mana-mana. Ini yang agak sulit kita kejar sehingga kasarannya kami harus untuk melakukan pengungkapan itu kami harus betul-betul mengidentifikasi alamatnya di mana, titiknya di mana, baru kita kerja ekstra melalui tim khusus yang mengawaki IT direct foundernya kita, nah baru bisa kita ungkap. Kalau enggak ya lari-lari dia gitu kesannya gitu. Selain itu memang mudah sekali merubah alamat-alamat ininya mereka, websitenya mereka, itu Mbak. Oke, artinya haruskah ada memang seperti tadi ya, mungkin kebijakan khusus yang memang tertuang bahwa ini satu kebijakan yang membuat jadi mereka si pinjol ilegal ini tidak mudah untuk berkembang. Seperti itu nggak sih Pak Ma'mun? Harus adakah kebijakan seperti itu? Harus ada kebijakan khusus kalau menurut saya, terutama sekarang penggunaan financial technology berkaitan dengan wallet-wallet keuangan. Ini yang harus perlu dikontrol oleh regulator, dalam hal ini mungkin OJK dan Bank Indonesia. Karena virtual account itu kan kita nggak tahu jumlah. Nah kalau itu bisa kita awasi betul-betul isinya, insya Allah kita akan bisa lebih memantau perkembangan pinjol yang ada di Indonesia. Kita bukannya memerangi pinjol keseluruhan. Yang ilegal ini yang karena ini bagian dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada di dunia gitu. Memang harus kita accept, tapi ya itu tadi, kita harus segera, jangan terlambat lah bikin aturannya kalau bisa supaya ini betul-betul bisa diawasi, dijaga, dan bisa terus berkembang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu saja kira-kira. Oke, baik. Saya balik ke Pak Kus. Pak Kus, ini kan kalau kita lihat ya, ini kalau terkait dengan pinjam-meminjam, ini ada juga unsur trust di dalamnya. Nah, kalau sudah ada yang ilegal ini, pasti yang legal akhirnya kena dampak juga kan. Yang tentunya mereka akhirnya muncul ketidakpercayaan juga, kekhawatiran. Nah, ini bagaimana sih akhirnya mungkin dari pihak, dari rekan-rekan juga di AFPI memberitahukan atau bagaimana membedakan antara legal dan ilegal, seperti itu, seperti bagaimana Pak Kus? Ya, dalam materi sosialisasi kami kepada masyarakat, ya, kepada komunitas, memang kami menjelaskan bahwa realitas di masyarakat itu ada fintech yang terdaftar berizin OJK dan ada pinjol ilegal. Kita jelaskan ya, karakteristiknya kalau pinjol ilegal, ya pertama mereka tidak ada tidak ada ketentuan tentang penjelasan tentang pengenaan bunga, pengenaan denda, ya. Kemudian jangka waktu itu di depan nggak ada. Nah, dia menggunakan gap informasi tadi itu, masyarakat nggak tahu yang dia butuh ya, dia hanya butuh dana sekarang 500.000, 700.000 ya main pencet-pencet aja.
ya di gadgetnya iya aja, padahal di situ ada concern. Nah, ketika concern itu concern yang biasanya diminta oleh pinjol ilegal itu adalah concern ke semua akses. Dia bisa akses phone book, kontak, dia bisa akses galeri, dia bisa akses foto ya, picture kita, dia bisa akses call log, kemudian WA log, kemudian SMS log, dia bisa angkut. Istilahnya semua data kita diupload, diangkut, disedot ke server mereka. Nah, itulah kemudian mereka menggunakan data-data tersebut ketika ketika peminjam itu mengalami keterlambatan. Mereka akan buat yang nanti namanya WhatsApp group buron pinjol ilegal. 50 orang yang sering kita kontak dalam 3 bulan terakhir dimasukkan di situ. Dan dia posting, wah ini terlambat 1 hari, 2 hari. Nah, di sini isunya Mbak, salah satu juga kita berharap kepada Kementerian Kominfo ya, dan juga kepada Parlemen ya, urgensi untuk undang-undang perlindungan data pribadi. Karena kan ini nggak ini Pak Polisi juga nggak bisa kejar gitu ya. Sulit juga maksudnya mengejar. Tapi kalau ada undang-undang perlindungan data pribadi, ini juga orang-orang yang mengakses data itu ya, itu juga bisa langsung menjadi target ya orang-orang yang melanggar hukum di mata aparat kepolisian. Nah, ini mungkin merupakan satu yang urgent yang kita yang lain selain tadi undang-undang payung terkait dengan fintech ini. Begitu, Mbak. Ya, kita juga, jadi Anda katakan bahwa memang ini harus ada ya, kita tahu terkait dengan undang-undang kerahasiaan data ini memang sangat dibutuhkan, karena kemarin juga kita mendapatkan terkait dengan informasi data-data pribadi kita bocor, dan ini yang memang disegerakan di saat urgent, sangat urgent. Tapi Pak Agus, kalau terkait dengan sanksi sejauh ini menurut Anda sudah cukupkah atau memang harus diperjelas lagi atau seperti apa? Maksudnya sanksi untuk ini pinjolnya. Ya, kalau sebenarnya gini, penindakan ini memang harapan kita memang reguler ya, rutin. Tapi kita juga sangat memahami keterbatasan dari rekan-rekan di kepolisian. Nah, tapi kita berharap ini bisa rutin, dan tentu saja dalam rangka apa, supaya ada ini, jangan sampai pinjol ilegal ini nggak ada efek jerahnya sama sekali seolah-olah. Jadi terobosan yang dibuat Bareskrim beberapa waktu ini menurut saya sangat baik, menurut kami sangat baik, dan kami mendukung ya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa terus, sehingga ini juga mengirimkan pesan juga kepada masyarakat. Satu ya, pada masyarakat ada fenomena pinjol ilegal. Kemudian kedua, pinjol ilegalnya juga hati-hati. Karena apa? Karena kepolisian juga mengambil satu penegakan hukum jika mereka melakukan ini. Dan yang lain tentu saja Mbak, ini terkait dengan pinjol ilegal ini, sebenarnya kan isunya ada 3 ya. Satu, masalah penawaran produk dia yang tidak jelas di awal. Tiba-tiba orang berutang 3,7 juta ditagih 200 juta. Itu ketentuannya, kemudian perhitungannya, simulasinya nggak ada gitu. Satu. Terus kedua, data-data pribadi pengguna itu diakses oleh mereka. Ini juga kedua yang berat sekali. Kemudian ketiga, mereka melakukan penagihan yang kasar, teror, intimidasi, pencemaran nama baik. Ini 3 hal ini memang harus kita kerjasama semua stakeholder untuk mencegah. Jangan sampai masyarakat kita semakin banyak yang menjadi korban terkait hal ini. Betul. Oke, Pak Mamun, tapi apakah betul bahwa Anda sepakat bahwa memang saat ini karena payung hukumnya belum jelas, jadi ini juga sebenarnya menjadi salah satu menghambat untuk menertibkan para pinjol ilegal ini? Jadi gini Mbak, pinjaman online itu kalau ilegal sebetulnya hanya kena administrasi. Sanksinya hanya administrasi. Tapi kalau begitu dia masuk undang-undang yang lain, seperti tadi illegal access ke data pribadi, ke foto-foto, itu baru kena dia undang-undang ITE yang langsung ancamannya 10 tahun. Nah, kemudian kalau dia melakukan pembulian, pengancaman, lalu kekerasan, fitnah dan sebagainya macamnya, baru dia kena undang-undang KUHP yang lain. Gitu. Jadi pinjolnya sendiri ini sebetulnya hanya ancamannya administrasi kalau ilegal. Itulah sebabnya akhirnya mereka tidak jera ya, bisa dibilang seperti itu ya? Ya memang kita harus pandai, pandai memformulasi ancaman yang kita bisa kenakan pada setiap tindak pidana. Jadi jangan hanya
karena itu sifatnya administrasi, lalu saya nyerah gitu. Oh nggak boleh juga saya Mbak. Masa polisi nyerah sama penjahat kan gitu kira-kira. Nah kita harus berkreasi lah kira-kira apa yang kena. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kami selalu koordinasi juga dengan Direktorat Cyber untuk melakukan digital forensik terhadap alat-alat IT yang dimiliki oleh para pelaku pinjaman online ilegal tadi itu. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir lagi. Kita masih akan membahas terkait hal ini usai jeda, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.